Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1761. Mengaum. Benar saja, tak lama kemudian, seekor monster merangkak keluar, lalu monster-monster lain merangkak naik dari jurang. Mereka begitu padat hingga menakutkan untuk dilihat. Cakar tajam dan mulut mereka yang penuh gigi tajam adalah senjata mereka. Ye-Shikai juga memperhatikan bahwa ada banyak darah di tanah, tetapi tubuh para praktisi yang terbunuh semuanya telah lenyap. Aku khawatir mereka dimakan oleh monster-monster ini. Jiwa pedang, apakah menurutmu jika monster-monster ini diberi makan, mereka akan berhenti memakan manusia? Ye-Shikai tiba-tiba muncul dengan ide yang sangat naif. Entahlah. Dengan begitu banyak monster, bahkan jika kita menjatuhkan semua orang untuk memberi mereka makan, itu mungkin tidak cukup. Kenapa kau tidak mencoba? Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, canda Ye-Shikai. Ribuan monster mulai berkumpul. Mereka tidak memiliki formasi. Tentu saja, Ye-Shikai tidak berpikir bahwa mereka memiliki kecerdasan tingkat tinggi seperti manusia. Mereka hanya memiliki naluri berburu. Ye-Shikai menemukan tempat persembunyian yang aman, lalu mulai mengamati. Ketika para monster melihat koalisi, yang terdiri dari para kultivator, mereka mulai berjalan ke arah mereka, dan perang pun akan segera pecah. Semuanya, jangan panik. Siapkan formasi untuk menghadapi musuh. Zhengli memerintahkan ribuan praktisi dari semua keluarga untuk menyiapkan formasi sesuai rencana sebelumnya. Medan di sini datar, dan jika monster-monster ini menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan mereka pasti tak terhentikan. Namun, di saat yang sama, medan seperti itu juga cocok untuk menyiapkan formasi. Praktisi tidak memiliki cakar tajam dan gigi runcing, dan kekuatan fisik mereka jauh lebih rendah daripada monster-monster itu. Oleh karena itu, menghadapi serangan seperti itu, menggunakan formasi jelas merupakan pilihan yang sangat baik. Semua keluarga mulai membentuk formasi mereka, dan cahaya yang mereka pancarkan sangat menyilaukan. Ye-Shikai samar-samar merasakan tanah bergetar, dan beberapa dinding cahaya berdiri tegak. Ye-Shikai telah bertarung melawan para kultivator berkali-kali, tetapi ini pertama kalinya ia melihat begitu banyak orang membentuk formasi mereka secara bersamaan. Pemandangan itu sangat mengejutkannya. Jangan remehkan formasi yang dibentuk orang-orang ini, kata Daohun tiba-tiba. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang menakjubkan di dalamnya? Kalau ada yang bilang luar biasa, ya tidak ada apa-apanya. Setiap keluarga punya formasinya sendiri, dan kebanyakan sangat kuat. Menghadapi begitu banyak monster, keluarga-keluarga ini tidak gentar dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Tapi yang paling luar biasa adalah Zhengli. Senior Zheng. Ye-Shikai melihat ke arah yang ditujunya dan melihat Zhengli berdiri di antara kerumunan, melambaikan tangannya perlahan. Ye-Shikai bisa merasakan bahwa posisinya saat ini adalah puncak dari semua energi. Jiwa pedang, apa yang sedang dilakukan Senior Zheng? Dasar bocah kecil, kau tidak mengerti seni formasi, jadi wajar saja kau tidak tahu. Di permukaan, setiap keluarga membentuk formasi mereka sendiri, dan lebih dari 20 formasi ini tampak bertarung secara independen, tetapi sebenarnya, semua formasi berada di bawah kendali Zhengli, jelas Daohun. Apa artinya ini? Faktanya, semua formasi itu berada di tangan Zhengli sendiri. Jika kita menganggap sekitar 20 formasi yang tersebar itu sebagai formasi besar, maka orang yang menyusun formasi itu adalah Zhengli. Jadi begitu, seru Ye-Shikai. Setiap formasi yang dibentuk oleh sebuah keluarga diinisiasi oleh ratusan atau bahkan ribuan orang dan sangat kuat. Namun, Zhengli mampu menghubungkan lebih dari 20 formasi sendirian untuk membentuk formasi yang lebih stabil dan mengejutkan. Bukankah pemahamannya tentang esensi formasi telah mencapai puncaknya? Formasi membutuhkan energi untuk dipertahankan, dan formasi yang stabil harus menjaga energi internal yang stabil. Ada 28 keluarga di sini, dan setiap formasi memiliki energi yang berbeda karena jumlah orang dan kekuatan yang berbeda. Posisi Zhengli adalah titik konvergensi semua energi formasi. Hanya dia yang dapat menstabilkan energi seluruh formasi. Saya telah hidup selama ribuan tahun, tetapi orang yang dapat melakukan ini jarang. Daohun hanya bisa menghela napas melihat kekuatan Zhengli. Mungkin kultivasi dan seni bela dirinya bukan yang terbaik, tetapi dalam hal penelitian dan pemahaman formasi, saya khawatir tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menandinginya. Zhengli mencapai keseimbangan seluruh formasi dengan mengendalikan energi di antara berbagai formasi. Rasanya seperti memegang 28 mangkuk air sekaligus dan memastikan semua air berada pada ketinggian yang sama. Monster-monster menyerbu ke depan formasi bagaikan gelombang.
Dalam sekejap mata, api, kilat, es, setiap formasi seakan mengandung suatu elemen. Begitu monster-monster itu mendekat, mereka pun mati di dalam formasi. Wow, dahsyat sekali. Yesike bisa membayangkan betapa dahsyatnya energi dalam formasi itu. 28 keluarga dan hampir 10.000 orang melakukannya secara bersamaan. Acara besar, semacam ini jarang terjadi. Formasi sekuat itu sungguh sempurna. Lebih baik kau buka matamu, bocah kecil. Bahkan raksasa terkuat pun punya kelemahan. Meskipun formasi ini sangat kuat, formasi ini bukannya tak tertembus. Bagaimana cara memecahkannya? Apakah kamu masih ingat metode yang aku ajarkan? Dao Hun bertanya balik. Jika Anda ingin menghancurkan formasi, Anda harus menemukan pusat formasi tersebut. Setelah Anda menemukan pusat formasi, Anda dapat menghancurkan formasi tersebut. Benar. Dao Hun melanjutkan bertanya, lalu lihat, di mana pusat formasi ini. Karena Senior Zeng menyeimbangkan energi seluruh formasi dengan kekuatannya sendiri, jika sesuatu terjadi padanya, energi seluruh formasi akan langsung menjadi tidak seimbang dan runtuh secara alami. Oleh karena itu, inti formasi adalah Zhengli. Benar. Begitu Zhengli mati, formasi itu akan hancur secara alami. Namun, monster-monster ini tidak memiliki pemikiran yang maju, dan mereka tidak dapat melihat bahwa Zhengli adalah kunci formasi tersebut. Mereka hanya tahu cara menyerang ke depan. Dengan cara ini, kecuali jumlah mereka benar-benar tak terbatas, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Pada titik ini, Yesike akhirnya mengerti mengapa Zhengli begitu yakin menjadi pemimpin. Ia memang punya rencana untuk mengalahkan musuh, dan ia juga punya kemampuan untuk melakukannya. Yesike pernah berpikir bahwa ia lebih kuat daripada kebanyakan praktisi, tetapi sekarang tampaknya ia hanya memandang dunia dari sudut pandang yang sempit. Masing-masing, monster tua, ini memiliki kekuatannya sendiri. Bocah, jangan lupakan tujuanmu, Dao Hun tiba-tiba berteriak. Aku hampir lupa. Yesike menepuk kepalanya. Formasi itu begitu mengejutkan sehingga dia tiba-tiba lupa tujuan datang ke sini. Sementara para monster bergegas keluar untuk menyerang, Yesike diam-diam berkeliling dan menemukan tempat yang tidak diperhatikan siapapun. Jiwa pedang, kau benar. Kalau tidak, jika aku tersedot olehnya, aku akan mati dan kau juga akan mati. Yesike menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Jangan khawatir, aku tidak bisa merasakan hisapannya lagi. Dao Hun sangat yakin, sehingga Yesike merasa lega. Ia mundur lebih dari 10 meter, mengalirkan tenaga dalamnya, dan bergegas maju. Melompat. Jarak antara kedua tepian hampir 100 meter. Orang biasa tidak mungkin melompatinya. Namun, para praktisi memiliki kekuatan batin dan kemampuan meringankan beban, yang seharusnya cukup untuk terbang di atasnya. Bab 1762. Yesike melompat dan melayang di udara untuk jarak tertentu. Sejujurnya, ia masih sangat khawatir. Jika ia terjerat oleh daya hisap, ia akan langsung jatuh ke jurang tak berujung. Atau, monster besar akan tiba-tiba melompat keluar dan menelannya dalam sekali teguk. Ledakan. Saat kakinya mendarat di tanah, Yesike merasa kakinya akhirnya berdiri tegak. Ia menghela napas lega. Hisapan jurang menghilang. Dao Hun benar. Ketika monster-monster ini keluar berbondong-bondong, hisapan itu juga akan menghilang. Hanya saat itulah ia akan berlalu. Dao Hun, kau benar-benar dewa. Yesike sangat berterima kasih kepada Dao Hun. Jika bukan karena itu, ia mungkin tidak akan bisa melewatinya. Pemahaman Dao Hun tentang tempat ini jauh melampaui harapannya. Sebenarnya, ini tidak sulit. Meskipun jurang alami itu tak terlampaui dan dijaga oleh binatang buas penjaga, bukan berarti mustahil untuk melewatinya. Jurang itu selalu punya kelemahannya sendiri. Tapi jika aku tidak diserang mereka terakhir kali, aku tidak akan tahu bahwa hisapan jurang itu berasal dari monster itu sendiri, jelas jiwa pedang. Oke, akhirnya kau berhasil mendahului keluarga-keluarga ini, jadi ayo cepat pergi, Dao Hun mengingatkan. Benar, aku harus segera pergi. Jika Yesike ingin masuk lebih dulu, ia harus mengambil inisiatif. Kali ini, ia berhasil menyeberangi jurang dengan mulus, sebagian besar karena ia memanfaatkan keluarga para pembudidaya ini. Meskipun agak memalukan, ini adalah persaingan, dan tidak perlu cara apapun. Lagi pula, perilakunya paling banter merupakan contoh nelayan yang mendapatkan keuntungan dari konflik antara burung snipe dan kerang. Yesike membersihkan diri dan melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Pada saat yang sama, di samping parit alami,
puluhan ribu monster masih menyerbu menuju formasi keluarga kultivator. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah formasi yang dibentuk oleh puluhan ribu kultivator, termasuk lebih dari 30 kultivator tahap fusi, ratusan kultivator tahap distraksi, dan ribuan kultivator tahap keluar tubuh. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai formasi yang tak tertembus. Tak lama kemudian, mayat-mayat monster menumpuk membentuk gunung, tetapi formasinya tetap kokoh. Akan sulit untuk menghancurkan formasi tersebut tanpa menghancurkan inti formasi dan tanpa petunjuk atau metode apapun. Semuanya, bertahanlah. Monster-monster ini tidak bisa terus menyerang, teriak Zhengli. Meskipun ia ada di sana untuk menjaga aliran energi dalam formasi sebesar itu tetap menuntut semua orang untuk mengerahkan seluruh tenaga. Seiring waktu, energi internal secara alami akan terkuras habis. 20 menit kemudian, serangan monster-monster itu tampaknya jauh lebih lambat, dan jumlah mereka jauh lebih sedikit. Tentu saja, mayat-mayat itu sudah menumpuk setinggi manusia. Maju, perintah Zhengli, dan semua orang mulai bergerak maju perlahan. Dinding cahaya formasi juga mulai bergerak maju. Para monster tidak bisa melawan dan hanya bisa mundur. Lihat, monster-monster ini sedang mundur. Ya, Patriark Zheng punya solusi. Sangat bagus. Semua orang sangat gembira melihat ini. Monster-monster ini juga pernah mengalami masa-masa kegagalan. Tak lama kemudian, di hadapan yang kuat, monster-monster ini hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Mengaum. Tiba-tiba, monster-monster itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Beberapa monster maju, mengambil mayat-mayat monster yang mati dengan mulut mereka, lalu mundur dan melemparkannya ke dalam jurang. Monster-monster yang tersisa juga mundur dan merangkak kembali ke dalam jurang. Lihat, mereka kembali, hebat. Kita bisa melewatinya sekarang. Tidak lama kemudian, monster yang tersisa semuanya mundur, membawa mayat-mayat itu bersama mereka, tidak meninggalkan seorang pun. Menutup formasi. Atas perintah Zhengli, semua keluarga mulai menarik pasukan mereka dan semua orang menghela napas lega. Sepertinya monster-monster ini berhasil dihalau oleh mereka. Tuan Zheng memang sangat terampil. Dia membentuk formasi dan mengalahkan monster-monster ini dalam waktu singkat. Ya, dan kami tidak mengalami korban jiwa. Jika kepala keluarga Zheng bertindak lebih awal, kami tidak akan kehilangan begitu banyak orang seperti ini terakhir kali. Beberapa kepala keluarga memujinya, dan bahkan Jiqian, yang biasanya dingin dan sombong, pun terkejut. Zhengli mampu mengendalikan formasi besar yang terdiri dari puluhan ribu orang sendirian. Dia bukan orang biasa. Dia pikir dia sudah mahir dalam formasi, tetapi dibandingkan dengan Zhengli, dia mungkin hanya seorang kurcaci. Kali ini semua berkat kalian semua. Tanpa kerja sama tulus dari 28 keluargaku, Zheng tidak akan mungkin bisa melakukannya sendirian. Zhengli memaksakan semua pujian kepada semua orang dan meraih popularitas pribadi bagi keluarga Zheng. Ia mengambil pujian terbesar kali ini. Tanpa Zhengli, mereka mungkin tidak akan berhasil. Baiklah, semuanya, kita tidak punya banyak waktu, jadi ayo cepat pergi. Tuanku, kami telah memperoleh informasi tentang jalur ini secara rahasia. Jalur ini dapat digunakan untuk melewati penghalang alami. Pada saat yang sama, sekelompok orang telah melewati jalan setapak tak berpenghuni di pegunungan. Jalan di sini sempit, hanya cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Namun, keluarga-keluarga itu memiliki ratusan atau ribuan anggota, dan mereka semua berjalan di jalan utama, jadi wajar saja mereka tidak dapat menemukan tempat ini. Feng Ling, kerjamu bagus. Dengan mengambil rute ini, kita bisa menghindari banyak masalah. Chen Yuxin tersenyum tipis. Yang terpenting, kita sudah mendahului mereka. Dengan begitu, semua harta karun di alam rahasia Kunlun akan menjadi milik kepala keluarga saja, seru Chen Ruoya dari samping. Zhengli bukan orang biasa. Kakek buyutku pernah bilang padaku bahwa dia orang yang kejam dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena dia yakin bisa menyatukan semua keluarga, dia pasti punya caranya sendiri. Wajah Chen Yuxin muram. Ayo cepat dan berangkat. Ya. Chen Yuxin meminta semua orang untuk mempercepat, tetapi tidak menyadari bahwa ada ekor di belakang tim. Jadi, Ratu Dunia Bawah mengambil jalan kecil itu. Pantas saja dia begitu misterius dan berjalan di belakang, kata Nightmare dingin. Aku yakin ini pasti jalan pintas yang bisa membantu kita mengejar Dewi Bulan, kata Wang Kai tegas. Chen Yuxin sebenarnya memilih untuk tetap tinggal dan mengambil jalan kecil,
jadi jalan ini pasti sangat berharga, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari aula ketiga sedang mengikuti mereka. Ayo, kita menyusul. Bagus. Tunggu sebentar. Wang Kai tiba-tiba memberi isyarat berhenti, dan semua orang langsung berjongkok. Mereka berhenti bergerak. Semua orang membuka mata dan melihat gerakan di depan mereka. Tim keluarga Chen tiba-tiba berhenti bergerak, sungguh membingungkan. Mungkinkah kita telah ketahuan? Tanya Nightmare balik. Bisa saja. Semuanya, bersiap-siaplah, perintah Ghost, senjata sudah di tangan. Mereka ragu dengan sikap Chen Yuxin, tetapi Chen Yuxin sudah lama ingin menyingkirkan Ghost dan anak buahnya. Sepertinya mereka belum menemukannya. Kalau sudah ditemukan, seharusnya mereka datang ke sini. Semua orang menghela napas lega ketika melihat tim itu tidak bergerak sedikit pun. Lihat, timnya bergerak lagi. Baiklah, mari kita menyusul. Keluarga Chen. Tuanku, ada sekelompok orang yang mengikuti kita. Keluarga yang mana? Tanya Chen Yuxin balik. Mereka bersembunyi dengan sangat baik sehingga mereka tidak dapat diidentifikasi untuk saat ini. Bab 1763. Tidak masalah. Siapapun mereka harus disingkirkan. Pergi dan bersiap. Sueming, Li Mei, kalian ikut kami, perintah Chen Yuxin lembut. Ya. Feng Ling memimpin para anggota badan bayangan dan bersembunyi di titik buta belokan, menunggu orang-orang di belakang datang ke sini. Cepat, mereka sudah pergi, ayo kita ikuti mereka. Bagus. Semua orang mengikutinya sepanjang jalan, tetapi karena khawatir ketahuan dan hantu itu terlalu dekat, mereka hanya bisa mengikuti dari kejauhan. Hantu, apa maksudmu ini benar-benar jalan pintas? Kenapa aku merasa agak aneh? Moji melihat sekeliling, merasa sedikit gelisah. Sepertinya arah yang kita tuju salah. Sepertinya kita tersesat, dan hutan lebat ada di sekitar kita. Ya, aku juga merasa ada yang salah. Sepertinya kita tidak akan mendaki gunung, tapi mengambil jalan lain. Nightmare juga merasakan sesuatu yang aneh, dan karena peka terhadap arah, ia yakin mereka menuju ke arah yang salah. Semuanya, hati-hati dan perhatikan lingkungan sekitar. Suara mendesing. Siapa itu? Tiba-tiba, sebuah anak panah melayang, dan Nightmare mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Sebuah suara perempuan terdengar dari semak-semak di dekatnya, dan Feng Ling berjalan perlahan. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan semua orang sangat mengenal kekuatan Feng Ling. Feng Ling adalah pemimpin dari 4 pemimpin angin, bunga, salju, dan bulan, dari organisasi bayangan, dan kekuatannya bahkan tidak kalah dengan Ye Shikai saat itu. Feng Ling, ternyata dia, gumam hantu itu. Kalian benar-benar berlama-lama di sini. Tuan tidak ingin membunuh kalian semua, tetapi kalian bersikeras mengikuti kami. Tiba-tiba, banyak orang berhamburan keluar dari segala arah, termasuk Sueming dan Li Mei. Dalam sekejap mata, para anggota ketiga aula terkepung. Setelah konferensi Dewa Utama, kekuatan ketiga aula hancur total. Kuil perang hancur, kuil bulan dan dunia bawah hampir menyerahkan wilayah dan kekuasaan mereka ke luar negeri, dan jumlah personel juga berkurang drastis. Yang terpenting adalah Ye Shikai dan Ji Qian tidak hadir. Haha, kukira putri keluarga Chen akan menjaga kalian orang kepercayaan dengan baik, tapi aku tak menyangka dia akan membiarkan kalian datang dan mati. Yah, meskipun aku biasanya tidak memukul perempuan, kalian adalah pengecualian. Wang Kai mencibir. Ayolah, kalau mau bertarung, bertarunglah. Kenapa banyak omong kosong? Moji juga ikut berdiri. Huff. Feng Ling tiba-tiba menyerang dan menusuk Wang Kai dengan kedua pedangnya. Kau datang begitu cepat. Wang Kai menendang kakinya dan mundur beberapa meter, lalu menusuknya dengan tombak. Meskipun 1 inci lebih panjang berarti 1 inci lebih kuat, Feng Ling bukanlah lawan yang mudah. Kecepatannya bahkan tidak kalah dengan Ye Shikai. Kau, wanita, memang cantik, tapi temperamenmu buruk. Coba kulihat kemampuanmu. Wang Kai mencibir. Feng Ling menyerang lagi tanpa berkata sepatah kata pun. Semuanya, mari mulai. Di jurang alami, setelah dipukul mundur oleh keluarga kultivasi, monster-monster itu tampak ketakutan dan tetap berada di dalam jurang, tidak berani keluar. Bahkan daya hisap aslinya pun lenyap. Memanfaatkan kesempatan ini, semua keluarga menyeberangi jurang tersebut. Meskipun jarak hampir 100 meter agak sulit bagi mereka, itu bukanlah tugas yang sulit jika tidak ada rintangan. Semua orang perhatikan. Ya, apakah semua orang sudah sampai di dasar? Tanya Ji Qian.
Nona, semuanya sudah datang, jangan khawatir, lapor Chen Ligong. Jiqian sedikit khawatir dengan anggota Aula ketiga. Sejak longsor, kedua belah pihak kehilangan kontak. Sekarang tidak ada kontak sama sekali. Bagaimana mungkin Jiqian tidak khawatir? Bagaimana jika mereka tiba di jurang dan mendapati semua orang sudah menyeberanginya? Qianer. Tepat ketika Jiqian sedang asyik melamun, Jitao tiba-tiba berjalan mendekat. Ayah, ada apa? Saat ini, semua keluarga sudah datang, tapi kami tidak terburu-buru untuk pergi. Mari kita istirahat dulu di sini, kata Jitao ringan. Setelah berurusan dengan monster-monster itu, semua orang tiba di sini dengan selamat. Logikanya, aliansi yang dibentuk oleh keluarga-keluarga itu seharusnya sudah bubar, tetapi yang tak terduga adalah tidak ada keluarga yang pergi lebih dulu, melainkan menunggu perintah Zhengli. Ayah, mereka tampaknya sedang menunggu Zhengli. Ya, meskipun kita telah berhasil melewati jurang, pasti masih banyak bahaya yang menanti di depan. Jika kita tidak hati-hati, sesuatu mungkin terjadi, kata Jitao sambil tersenyum tipis. Lagi pula, Patriark Zheng telah memimpin semua keluarga melewati masa-masa sulit dan telah membangun prestisenya. Jika ada keluarga yang pergi tanpa izin saat ini, mereka pasti akan dicap sebagai pengkhianat dan kejam. Lagi pula, masih banyak bahaya di depan. Selalu lebih baik pergi bersama sekelompok orang daripada sendirian. Aku mengerti. Jiqian mengangguk sebagai jawaban. Jika semua keluarga benar-benar dapat mencapai alam rahasia Kunlun, keluarga Zheng mungkin akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Tak lama kemudian, Zhengli memerintahkan semua orang untuk maju. Hari sudah larut, tetapi parit alami terlalu dekat dengan sarang monster. Jika mereka menyerang larut malam, keluarga-keluarga pasti akan menderita kerugian besar. Demi alasan keamanan, Zhengli memilih berkemah di hutan di depannya. Ya ampun, kenapa dingin sekali. Ye Shikai meringkuk di dalam tenda, menggigil di balik selimut. Suhu turun drastis saat ia mendaki gunung. Awalnya ia mengira ia sakit, tetapi kemudian ia menyadari bahwa suhu ternyata jauh lebih dingin. Memang, setelah melewati jurang alami dan mendaki, suhu turun sangat cepat. Bahkan para kultivator pun sulit bertahan. Dao Hun mengangguk. Dingin yang parah biasa tidak ada artinya bagi para kultivator. Jika hanya dingin biasa, kekuatan batin saja sudah cukup untuk menahannya. Namun, Gunung Kunlun berbeda dari tempat-tempat biasa. Seperti Gunung Suci, dingin yang menusuk di sini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh kultivator manapun. Perbedaan ketinggian dari sini ke puncak gunung beberapa mil, dan jalan di sini semuanya jalan pegunungan. Aku tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus kita ambil. Ye Shikai bertanya balik, bagaimana, apakah kamu punya rencana? Saat ini, kalian harus selangkah lebih maju dan berjalan di depan orang lain agar berkesempatan menjadi yang pertama memasuki reruntuhan Kunlun. Dao Hun menganalisis, jika keluarga-keluarga itu datang dan menghadapi cuaca dingin yang begitu parah, mereka pasti akan menemukan tempat yang aman untuk berkemah dan beristirahat dengan tenang. Bukankah mereka akan bergerak maju dalam semalam? Kalian sekarang dianggap ahli dalam tahap fusi. Di antara puluhan ribu orang yang hadir, hanya ada 30 atau 40 orang yang berada di tahap fusi. Jika kalian merasakan dingin yang menusuk, mereka pasti merasakan hal yang sama. Suhu turun drastis di malam hari. Jika ada kepala keluarga yang gegabah maju, mereka yang kultivasinya rendah akan dibekukan menjadi es loli dalam jarak kurang dari 2 mil. Mereka tidak akan sebodoh itu. Benar sekali. Di luar sangat dingin dan anginnya sangat kencang. Kalau kultivasiku lemah, tubuhku pasti sudah ambruk sejak lama. Ye Shikai begitu kedinginan sehingga ia tidak bisa berpikir jernih dan benar-benar melupakan hal ini. Kepala keluarga itu pasti sangat cemas saat ini, tetapi mereka hanya bisa menunggu sampai siang sebelum pergi. Bab 1764. Mendengar ini, Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Setelah memikirkannya dengan saksama, memang benar. Di luar sangat dingin sekarang. Jika orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah itu memaksakan diri untuk mendaki gunung, kemungkinan besar nyawa mereka akan terancam. Secemas apapun para kepala keluarga itu, mereka tidak akan gegabah naik. Memikirkan hal ini, ia merasa lega. Pengecut, pengecut. Angin dingin bertiup di luar, dan Ye Shikai hanya bisa bersembunyi di dalam tenda untuk menghangatkan diri. Di saat kritis itu, ia tiba-tiba teringat akan elemen api, yang merupakan harta karun yang luar biasa. Elemen itu mengandung energi api dan secara alami dapat menahan dingin yang ekstrim.
Ye Shikai hanya perlu memasukkan sedikit tenaga internal ke dalamnya, dan sebuah bola api kecil melayang ke atas, seperti matahari mini yang menggantung di dalam tenda, dan sama sekali tidak dingin. Ye Shikai sedang berbaring di tenda. Keheningan menyelimutinya, dan hatinya pun menjadi tenang. Setelah hatinya tenang, pikirannya mulai mengembara. Ia memikirkan He Linghan, Ji Qian, dan Chen Yuxin. Sudah 2 bulan sejak ia kembali dari dinasti Qin. 2 bulan ini tidaklah lama atau singkat, tetapi sebelum ia pergi, Chen Yuxin sudah hamil, dan seharusnya sudah hampir 3 bulan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ye Shikai tidak melihat tim keluarga Chen di sepanjang jalan, yang membuatnya sedikit bingung. Jiwa pedang, bisakah kau menggunakan indera spiritualmu untuk membantuku menemukannya? Tanya Ye Shikai balik. Jika kita di luar, mungkin itu bisa terjadi, tapi ini Gunung Kunlun. Energi di dalam akan mengganggu kesadaran spiritualmu. Aku tidak bisa membantumu. Dao Hun berkata dia tidak berdaya, dan Ye Shikai tidak memaksakannya. Mungkin, mereka berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Pada saat yang sama, keluarga-keluarga tersebut juga menemukan tempat yang datar untuk berkemah. Suhu tiba-tiba turun dan banyak orang menggigil kedinginan. Sebelumnya, mereka memiliki cukup tenda, tetapi karena longsor, beberapa perbekalan hilang. Selain itu, mereka terbang dari seberang jurang dan tidak dapat membawa barang-barang berat. Jadi, mereka hanya berbekal tenda yang bisa mereka bawa sendiri, sehingga jumlah mereka jelas tidak cukup, dan banyak orang hanya bisa menghangatkan diri di dekat api unggun di luar. Qianer, kenapa kamu tidak masuk ke tenda? Ji Tao mendapati Ji Qian sedang duduk di dekat api unggun saat berpatroli di perkemahan keluarga. Saat kami diserang monster sebelumnya, banyak orang terluka. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan batin yang lemah. Kekuatan batin mereka tidak mampu menahan dingin yang ekstrim, jadi aku memberikan tenda ini kepada mereka, kata Ji Qian ringan. Baiklah, kamu bisa pergi ke tendaku nanti. Dinginnya cuaca di sini memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh praktisi biasa. Ji Tao mendesah. Hampir separuh anggota keluarga Ji tidak punya tenda untuk ditinggali, dan setiap tenda penuh sesak. Perjalanan ke Gunung Kunlun ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Saya baru saja mendengar bahwa beberapa keluarga telah mati beku atau terkena radang dingin, dan menurut tren ini, semakin tinggi Anda pergi, semakin rendah suhunya. Kau benar, tapi kita akhirnya sampai di sini, jadi kita hanya bisa terus maju dan tidak bisa mundur. Ayah, kurasa sebaiknya kita biarkan beberapa anggota klan kita kembali dulu, kata Ji Qian tiba-tiba. Apa maksudmu? Kita sudah sampai sejauh ini, jadi wajar saja tidak ada alasan untuk mundur. Namun, jika kita melangkah lebih jauh, situasinya akan semakin berbahaya. Jika para kultivator di bawah tahap keluar tubuh melangkah lebih jauh, mereka semua akan mati beku tanpa perlu melawan. Lagi pula, kita tidak punya cukup persediaan sekarang. Kita harus membiarkan beberapa orang kembali dan meninggalkan para elit agar kita bisa melangkah lebih jauh. Ji Qian menyarankan agar beberapa orang dipindahkan jika perlu. Meskipun jumlah orang akan dikurangi, kualitasnya akan ditingkatkan. Selain itu, akan ada cukup persediaan untuk digunakan dan memulihkan diri. Apa yang kau katakan adalah strategi yang bagus. Kurasa patut dicoba. Ji Tao mengangguk dan menjawab, aku akan segera mengumpulkan para tetua keluarga untuk membahasnya. Kurasa mereka akan setuju. Miehun, tunggu sebentar, kami akan segera sampai. Wang Kai membawa Miehun yang terluka parah ke sebuah gua. Para pemimpin hantu, mimpi buruk, ratu iblis, rubah hantu, dan sekitar selusin anggota 3 aula lainnya masuk ke dalam gua. Setelah pertempuran sengit melawan organisasi bayangan, kedua belah pihak menderita banyak korban. Semua orang terluka. Miehun adalah yang paling parah lukanya. Ia ditusuk di dada dengan pisau tajam dan ditusuk di perut dengan pedang panjang. Ia muntah darah. Pergelangan tangan Nightmare juga tergores oleh pisau tajam dan berdarah deras. Meskipun orang-orang lainnya tidak mengalami luka serius, mereka juga menderita banyak luka, dan darah bercucuran di mana-mana. Cepat, bawa pilnya ke sini. Moji mengeluarkan pil itu dan membantu Miehun meminumnya. Lukanya terlalu parah dan ia kehilangan kesadaran. Semua orang menyuntikkan energi internal mereka ke dalam tubuhnya dan membalut lukanya, yang menghentikan pendarahan. Denyut nadinya sangat lemah dan harus segera ditangani. Nightmare mencoba merasakan denyut nadi penghancur jiwa, tetapi hampir tidak bisa. Denyut nadinya sangat lemah, sama seperti hidupnya sekarang, kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
Tapi bagaimana kita bisa menanganinya di lingkungan seperti ini? Moji sangat cemas. Ini hanyalah sebuah gua, dan mereka tidak tahu cara melakukan operasi. Kekuatan batin hanya bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara, tapi kalau kita ingin menyelamatkannya, kita harus mengirimnya turun gunung dan membawanya ke kota untuk dioperasi. Ghost berkata dengan tegas, kita tidak bisa ragu lagi, kita harus mengirimnya turun secepatnya. Bagaimana kalau begini, Moji? Bawa semua anggota yang tersisa untuk mengawal Miehun menuruni gunung untuk perawatan. Dewa Perang, mimpi buruk, rubah hantu, dan aku akan terus mendaki gunung untuk mencari orang-orang, saran Ghost. Hanya ada sedikit orang yang tersisa di tempat kejadian, tetapi Miehun sekarang berada di saat kritis antara hidup dan mati dan harus diselamatkan. Gunung Kunlun pasti sangat berbahaya. Miehun tidak bisa lagi naik ke sana. Sudah diputuskan. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengantarnya turun gunung. Moji mengangguk, dan beberapa anggota tiga aula menggendong Miehun menuruni gunung. 10 menit kemudian. Bagaimana? Apakah lukanya serius? Huanhu dengan hati-hati membalut luka di pergelangan tangan Nightmare. Meskipun hanya cedera pergelangan tangan, itu pasti akan memengaruhi pertempuran berikutnya. Kali ini, kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan tiga istana menderita kerugian besar, tetapi organisasi bayangan juga menderita kerugian. Sue Ming terluka parah oleh Wang Kai, Feng Ling dan Li Mei juga terluka, dan banyak bawahannya terbunuh dan terluka. Kedua belah pihak berakhir imbang, dan keduanya menderita kerugian. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Setelah mengoleskan obat trauma, kamu akan hampir sembuh besok. Nightmare menggelengkan kepalanya pelan. Sekarang, tinggal kita berempat. Ayo kita bicarakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Hantu itu mendesah dan menatap ketiga orang di depannya. Dulu dia adalah pusat pemikiran Istana Hades, tetapi sekarang setelah semuanya berkembang seperti ini, dia tidak punya rencana lagi. Kita harus segera mendaki gunung dan menemukan Dewi Bulan sekarang. Kalau tidak, kalau kita berempat bertemu keluarga Chen lagi, akan sangat berbahaya, kata Phantom Fox ringan. Benar sekali, kita harus segera menemukan mereka. Bab 1765. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana Dewi Bulan sekarang, bagaimana kita bisa menemukannya. Wang Kai sedikit kesal. Ghost bisa mengerti itu, karena dialah satu-satunya yang tersisa di kuil perang. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut, naik turunnya kekuasaan, tetapi setiap orang yang mati adalah saudaranya. Dulu ada ratusan orang di kuil perang, tetapi sekarang mereka semua terbunuh. Faktanya, bukan hanya kuil perang, tetapi juga kuil bulan. Sejak Jiqian kembali ke keluarga Ji, kuil bulan telah menjadi kosong melompong. Setelah beberapa pertempuran sengit, jumlah personel telah berkurang drastis. Sekarang sebagian besar dari mereka bersama Jiqian, dan beberapa tetap di Yanjing sebagai Departemen Intelijen, Kuil Bulan. Adapun Istana Dunia Bawah, meskipun strukturnya masih ada dan keempat Jenderal Hades juga ada di sana, skalanya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Karena keluarga Chen mengambil jalan ini, bukan jalan utama, berarti ini pasti jalan pintas. Jika kita ingin menemukan keluarga Ji, satu-satunya cara adalah terus menyusuri jalan ini, analisis Ghost. Apa? Kita masih harus mengikuti keluarga Chen. Kita sudah ketahuan, jadi Ratu Dunia Bawah mengirim anggota organisasi bayangan untuk membunuh kita. Kalau kita terus mengikuti mereka, bukankah kita sama saja bunuh diri? Phantom Fox keberatan. Kau benar, tapi saat ini, hanya ini pilihan yang kita miliki, kan? Kita hanya bisa bertaruh. Organisasi bayangan adalah pisau tajam di tangan Ratu Dunia Bawah. Setelah bertarung dengan kita, mereka juga menderita banyak korban. Jika dia ingin bertahan sampai akhir, dia tidak akan sebegitu impulsifnya sampai membunuh kita dan akhirnya merugikan kedua belah pihak. Ini hanya akan menguntungkan keluarga-keluarga lain. Aku setuju dengan Ghost. Semua saudaraku sudah tiada. Memangnya kenapa kalau mereka mati? Wang Kai bersikeras untuk melawan. Meskipun Huanhu tidak mau mengambil risiko, sepertinya hanya itu satu-satunya pilihan mereka saat ini. Baiklah, mari kita istirahat di sini malam ini dan berangkat lagi saat matahari terbit. Mimpi buruk, kau harus pulih dari luka-lukamu. Bagus. Semua orang beristirahat di dalam gua. Mereka tidak yakin apakah agensi bayangan masih mengejar mereka, jadi mereka tidak berani tidur. Mereka berempat bergantian, berjaga, untuk mencegah serangan mendadak. Hari berikutnya. Tempat perkemahan keluarga. Sudah dengar. Tadi malam saja,
Lebih dari 30 orang meninggal karena kedinginan, dan ratusan lainnya tangan dan kaki mereka membeku, sehingga mereka bahkan kesulitan berjalan. Benar. Dingin sekali, pasti suhunya puluhan derajat di bawah nol. Tendanya kurang sekarang, dan aku bahkan tidak membawa banyak pakaian tebal. Kalau aku keluar semalaman, aku bisa mati kedinginan atau radang dingin. Salju masih turun, dan suhunya mungkin akan semakin dingin. Entah berapa banyak orang yang akan mati kedinginan malam berikutnya. Orang-orang dari berbagai keluarga membicarakan fakta bahwa begitu banyak orang telah mati beku atau terkena radang dingin, tetapi selain merasa menyesal, mereka sama sekali tidak terkejut. Begitu mereka tiba di reruntuhan Gunung Kunlun, mereka mungkin tidak dapat kembali kapanpun, dan itu lebih baik bagi mereka yang mati beku daripada mereka yang terbunuh dan dimakan monster sebelumnya. Kirim beberapa orang kembali ke orang-orang yang membeku dan tidak bisa bergerak. Sisanya, kumpulkan mereka semua. Tuan Zeng, akan berbahaya jika kita naik lebih jauh lagi dalam badai salju sekuat ini, kata seorang kepala keluarga. Tuan Zhang, banyak dari kami yang meninggal sejak tiba di Gunung Kunlun. Kami bahkan telah menyeberangi jurang alami. Apakah kami harus menyerah di tengah jalan hanya karena sedikit salju? Jika Anda tidak berani naik, mohon jangan menghalangi orang lain. Anda. Tak hanya orang-orang dari berbagai keluarga yang mulai berbincang satu sama lain, bahkan para kepala keluarga pun berdebat tanpa henti. Ada yang menganjurkan untuk maju, ada yang menganjurkan mundur, dan ada pula yang memilih untuk tetap di sini dan menunggu orang-orang di belakang mengirimkan bantuan. Dingin sekali. Kalau kita ngotot pergi, bagaimana kalau kita semua mati kedinginan? Kurasa kalian semua pengecut. Yang berani akan mati karena makan berlebihan, sementara yang penakut akan mati kelaparan. Kalau ada di antara kalian yang ingin mendapatkan harta karun di alam rahasia, ikutlah naik gunung bersamaku. Kalau kalian takut mati, jangan ikut. Di dalam tenda besar, lebih dari 20 keluarga sedang berdebat sengit, dan banyak orang telah berkumpul di luar. Tentu saja, ini adalah pertemuan para kepala keluarga, dan sebuah penghalang dipasang di luar tenda, sehingga orang-orang di luar tidak dapat mendengar suara-suara di dalam. Semuanya, harap diam dan dengarkan apa yang ingin kukatakan. Sebagai pemimpin aliansi, Zheng Li tentu saja tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Para kepala keluarga hanya mengejar kepentingan mereka sendiri dan memiliki pendapat yang berbeda. Koordinasi mungkin tidak mudah. Jika kebuntuan ini berlanjut, semua orang harus menunggu di tempat mereka dan membuang-buang waktu. Tuan Zeng, mohon beri kami pendapat Anda. Karena kita sedang menemui jalan buntu dan tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun, mohon buat keputusan sebagai pihak yang netral. Saya setuju. Zheng Li melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Karena kalian semua punya pendapat yang berbeda-beda, apapun keputusanku, pasti akan ada yang tidak puas. Kalau aku tidak mengambil keputusan dan kita tetap di sini, semuanya akan sia-sia. Jadi, kupikir kalian semua harus bertindak sendiri-sendiri. Apa, Tuan Zeng, apa maksud Anda dengan ini? Saat ini, karena beberapa dari kalian ingin maju dan beberapa ingin mundur, tidak ada cara untuk berdamai. Jadi, satu-satunya cara adalah berpisah. Mereka yang ingin maju boleh maju, dan mereka yang ingin mundur boleh pergi. Kata-kata Zheng Li sangat jelas. Bubarkan aliansi. Apakah kalian ingin naik gunung atau turun gunung, terserah kalian. Baiklah. Baiklah, karena keluarga kita tidak bisa lagi mencapai kesepakatan, mari kita masing-masing menempuh jalan masing-masing. Ayo pergi, ayo pergi. Para kepala keluarga meninggalkan tenda satu persatu. Wajah Ji Tao muram. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Awalnya, keluarga-keluarga bersatu karena menghadapi masalah yang sama dan bertindak demi keuntungan. Sekarang, tentu saja mereka akan berpisah karena perbedaan kepentingan. Jika Zheng Li memilih untuk memihak salah satu pihak, ia pasti akan menyinggung keluarga di pihak lain dan bahkan mungkin akan dikomplotkan oleh mereka di masa mendatang. Lebih baik bubar saat itu juga agar tidak menyinggung kedua belah pihak. Tuan Zheng, saya permisi dulu, kata Ji Tao sambil membungkuk. Hati-hati, kakak Ji. Di luar kamp. Cepat, berkemas dan bersiap berangkat. Cepat. Cuacanya lebih hangat di siang hari dan kamu bisa bepergian lebih jauh. Ayah, apa yang terjadi? Ji Qian melangkah maju untuk bertanya. Banyak keluarga sudah mulai berkemas, dan setiap kepala keluarga yang keluar dari tenda memasang ekspresi muram. Semuanya telah hilang, gumam Ji Tao. Maksudmu, keluarga lain? Tanya Ji Qiantan. Semuanya demi keuntungan.
Kemarin mereka bisa bergandengan tangan dan dekat satu sama lain, tapi hari ini mereka bisa saling menusuk dari belakang dan membunuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita maju atau mundur? Tanya Jiqian balik. Tentu saja kami terus maju. Kami telah mengirim anggota klan kami yang kurang terampil dalam kultivasi menuruni gunung, jadi kami tidak mengalami kerugian apapun tadi malam. Sisanya adalah anggota elit keluarga Ji, dan mereka mampu menahan dingin yang ekstrim. Baiklah, mari kita bersiap lebih awal dan berangkat lebih awal, agar kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh di siang hari. Bersambung.